wa ashhar min an tudhkara. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak dan tidak terbatas dan sangat terkenal. Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia. Ya. Wal malaikatu, dan para malaikatnya, wa ulul ilmi qa'im bil qisti, dan orang-orang yang diberi ilmu yang menegakkan keadilan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala ya pada saat menyebutkan tentang siapa saja yang bersaksi kepada Allah Ta'ala menyebut dirinya sendiri. Ya. Yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah sendiri. Yang kemudian golongan yang selanjutnya adalah para malaikat, dan yang ketiga adalah para ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Bada'a subhanahu binafsih. Allah Ta'ala dalam ayat ini memulai dengan dirinya sendiri. Wathanna bimalaikatih. Yang kemudian yang kedua golongan para malaikat. Wathallasa bi ahlil ilm. Kemudian yang ketiga adalah golongan para ulama. Nah, apa kaitannya dengan fadilah, keutamaan daripada ilmu agama dan mempelajari, yakni mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama? Ayat ini ahlul ilm, ya, ahlul ilm, dan insya Allah termasuk orang-orang yang mempelajari ilmu agama adalah golongan ketiga yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Sehingga para ulama mengatakan wa kafahum bidzalika syarafan wa fakhra. Cukuplah ya. Cukuplah hal ini ya menjadi kemuliaan dan kebanggaan bagi para ulama. Ya, ayat ini dijadikan oleh Allah Ta'ala golongan ketiga yang bersaksi ya bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Cukup ayat ini menjadi kebanggaan kalau seandainya tidak ada ayat yang lain. Ya. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Yang artinya niscaya Allah Ta'ala ya, meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Orang-orang yang beriman sama Allah ini diangkat derajatnya, ya. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dengan derajat-derajat yang teramat banyak. Allah Ta'ala berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, apakah sama pangkat derajat kedudukan orang-orang yang mengetahui ya dan orang-orang yang tidak mengetahui? Diterangkan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sunaid, innahum la yastawuna abadan. Sesungguhnya orang-orang ya yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan orang-orang yang beriman la yastawuna abadan, tidak sama sekali ya, la fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Walakin ifaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lamu bidarajatin katsirah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan, mengunggulkan, mengistimewakan orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu dengan derajat-derajat yang teramat banyak.
Ini nasihat juga nih buat yang sekarang lagi thalibul ilm, bagir, ali, novel, semuanya, fadli, ya, untuk apa namanya terus meningkatkan semangatnya untuk menuntut ilmu, ya. Fahayhata, ya, antahsulal musawah bainal ulama'il 'amilin wa ghairihim minal jahilin. Hayhat, tidaklah mungkin, ya, nggak bakal terjadi diperoleh kedudukan yang sama antara para ulama yang mengamalkan ilmunya dengan yang lainnya daripada orang-orang yang jahil dalam urusan agama, ya. Walakin, bahkan yarfa'ullahu ahlal ilmi, Allah tinggikan derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu ala man siwahum, ya, dibandingkan dengan yang lainnya bidarajatin katsirah, dengan derajat-derajat yang amat banyak. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala yarfa'ullahu al-ulama'a yaumal qiyamati ala sa'iril mu'minina bi 700 darajah ma bana darajataini masiratu 500 'am. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, jadi ini asar, ya, perkataan sahabat. Niscaya Allah Ta'ala meninggikan derajat para ulama kelak pada hari kiamat nanti dibandingkan orang-orang mukmin lainnya dengan 700 derajat. Ya. Satu derajat dengan derajat yang lain jarak tempuh selama 500 tahun. Ya. Jaraknya itu sudah 700 derajat keutamaan ulama tadi dibandingkan umat Islam yang lain. Kemudian satu derajat dengan derajat yang lain itu jarak tempuh 500 tahun. Gultu, aku berkata, katanya Habib Zain bin Smith, ya, aku berkata, wadalika, dan yang demikian itu, ya, maksudnya kok betapa timpang derajat para ulama dengan orang-orang yang lain, ya. Wadzalika, yang demikian itu li'annal ilma asasul ibadat, karena ilmu agama itu menjadi fondasi, asas dari segala bentuk ibadah yang kita lakukan, ya. Wa man ba'ul khairat, kalau kita mau dapat kebaikan tambangnya adalah ilmu agama, ya. Kita nggak bisa cari kebaikan selain daripada dengan ilmu. Wa man ba'ul khairat kama anna al-jahla ra'su kulli syarrin, sebagaimana kebodohan itu menjadi kepala setiap kejahatan, keburukan. Wa aslu jami'il baliyat, dan kejahilan itu menjadi sumber atau asal seluruh musibah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, ya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan al-jahlu aslu kulli syarr, kebodohan menjadi asal setiap keburukan, ya, setiap kejahatan. Wa mansya'u kulli dharar, menjadi tempat tumbuh yang subur bagi setiap keburukan, mara bahaya. Kebodohan semua yang mendatangkan keburukan kepada kita ini, ya. Kebodohan dalam urusan agama, ya, dalam urusan agama. Sebagaimana kita memahami kalau urusan duniawi, ya, kalau kita tidak ada ilmunya itu pun juga rusak, apalagi urusan agama. Wa huwa wa ahlu, kebodohan dan orang-orang yang bodoh masuk dalam keumuman makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, segala isi dunia itu dilaknat sama Allah, illa zikrullah wa ma walah, kecuali orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, wa aliman, dan seorang ulama, wa muta'alliman, dan orang-orang yang menuntut ilmu agama.
akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Tirmidzi ya hasanun gharib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, kedudukannya gharib. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah la aduwa a'da minal jahli. Tidak ada musuh yang paling sengit ya, yang paling keras permusuhannya dibandingkan dengan kebodohan. Kebodohan adalah musuh yang paling memusuhi kita. Wal mar'u aduwwu ma jahila. Seseorang memusuhi apa yang ia tidak ketahui. Jadi, tapi udah sering deh, kalau jamaah-jamaah kita yang lama-lama udah sering bahas, ana udah sering cerita. Jadi pernah almarhum Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, ya almarhum ulama karismatik Jakarta, ya. Beliau mencontohkannya begini ceritanya. Jadi ada orang dusun, orang jahil, ya, orang dusun nggak ngerti apa, orang kampung di Ulu sana, jahil nggak ngerti. Dia kena bisul di leher, dia kena bisul api ya, ya. Atau kena kurap atau apa namanya. Kemudian disarankan oleh orang-orang pergi deh ke dokter biar diobatin, dicek penyakitnya. Akhirnya si orang bodoh ini, orang dusun ini pergilah ke dokter. Setelah diperiksa oleh dokter seperlunya, kemudian dokternya minta, kok Bapak buka celananya, mau saya suntik pantatnya. Dalam hatinya, dalam pikirannya orang bodoh tadi, yang sakit di leher, yang disuntik di pantat, bodoh, bodoh. Tapi dia diam ya, dalam hati saja. Suntik, pulanglah. Kemudian nggak seketika sembuh, berproses, tambah yakin memang bodoh. Ini kita nggak mau cerita penghujungnya seperti apa. Itulah orang bodoh pikirannya, bermain. Ya. Gitu. Paham ya? Yang sakit di sini pantat. Gitu. Dapat ya? Nah itu banyak di kejadian-kejadian yang lain. Kemudian yang tadi isinya hadis yang sebelumnya, dunia mal'unatun, itu mau ditanamkan. Dunia itu mal'unah, segala isinya juga dilaknat sama Allah. Tapi pada akhirnya dengan perkara yang dilaknat sama Allah, kita banyak bermusuhan sama orang, kita banyak bertengkar, kita banyak memutus silaturahmi, kita banyak jengkel, ini kekisruhan di antara kita karena kita memperebutkan sesuatu yang dilaknat sama Allah. Gitu. Ini kita bicara dengan orang-orang yang beriman sama Allah ya, yang beriman kepada Allah gitu. Wal jahil, dan orang yang bodoh, wajiun, pasti terjerumus, pasti dia akan jatuh fitar ta'at, untuk meninggalkan ketaatan. Wa fi'lil ma'asi, pasti dia buat maksiat. Sya'a am aba, ia kehendaki atau tidak. Orang bodoh, dia pasti ninggalin ketaatan, dia pasti buat maksiat. Fa innahu la yadri ayyu syai'it ta'atul lati amarahu Allahu bifi'liha, karena ia tidak mengetahui bentuk-bentuk ketaatan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Tahu jahil ya? Wala ayyu syai'in al-ma'siyah allati nahahu Allahu 'an irtikabiha, dan ia juga tidak mengetahui apa-apa saja larangan Allah Ta'ala yang tidak boleh dilakukan. Begitu. Wala yakhruj min zulumatil jahl illa binuril ilm,
tidak bakal keluar dari kegelapan, kejahilan, kebodohan kecuali dengan cahaya ilmu agama. Ini perkara ini udah sering nih semua kita ngalamin. Banyak bentuk-bentuk ketaatan kita tidak lakukan karena kita tidak mengerti, ya. Banyak perkara-perkara yang dilarang sama Allah yang kita lakukan karena kita nggak tahu itu adalah sesuatu yang dilarang sama Allah. Insya Allah ya, kita nggak bersikap suudzon sama siapapun, tapi mungkin rata-rata kita ngalamin. Setelah kita duduk sama ustadz, sama kiai, ya, kemudian kiai menjelaskan, ternyata apa yang disampaikan ustadz tadi, bahwa ada suatu perkara yang diharamkan sama Allah, padahal sedang terus-menerus kita lakukan, baru sadar. Tapi pernah kita tuh buat begitu, ya, karena jahil, karena kita diliputi oleh kegelapan kejahilan. Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu bersenandung, ya, al-jahlu nar, kebodohan itu menjadi api, lidinil mar'i yuhriquh, yang membakar agama seseorang, kejahilan, ya. Wal ilmu ma, ilmu itu menjadi air, litilkan nari yusfiha, ilmu itu menjadi air yang dapat memadamkan kobaran api tersebut. Agama kita bisa rusak kalau kita jahil, ya. Nah, langsung pindah sini. Wa qala Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Jadi ada seorang tokoh sufi yang bernama Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau ini wafat pada tahun 283 Hijriah. 283 itu abad ketiga. Beliau ini al-Imam As-Sufi Az-Zahid Syekhul Arifin, menjadi guru daripada orang-orang yang arif billah, ya. Syekh Sahal bin Abdullah, ya, bin Yunus At-Tustari. Beliau mengatakan, ma usiyallahu bima'siyatin, ya, a'zama minal jahli. Tidaklah Allah Ta'ala dimaksiati, didurhakai, ya. Tidaklah, maksudnya kalau kata lainnya, tidaklah seseorang berbuat maksiat yang lebih besar perbuatan maksiatnya dibandingkan dengan kebodohan. Kebodohan itu masuk kategori maksiat, kedurhakaan, ya. Kebodohan dalam urusan agama ini dikategorikan oleh Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari sebagai perbuatan maksiat, bahkan a'zam, ya, dibandingkan dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, kunyah beliau, hal ta'rif syai'an ashadda minal jahli, apakah kamu mengetahui sesuatu yang lebih buruk daripada kebodohan? Bodoh tadi kan sudah besar-besarnya maksiat. Nah sekarang ada nggak yang lebih buruk? Nah, ada. Al-jahlu bil jahli, bodoh dengan kebodohan, ya. Apa pengertiannya? Maksudnya adalah orang bodoh yang nggak sadar dirinya bodoh. Ini sakit urusan ini. Gultu Al-Habib Zain berkata, aku berkata, wahwa, keterangan Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari ini sama seperti keterangannya Al-Imam Al-Ghazali, ya, yang mengatakan li'annal jahla bil jahli, ya, karena orang yang bodoh, karena orang yang tidak sadar kalau dia bodoh, yasuddu bil kulliyah babat ta'allum, menutup pintu sama sekali untuk menuntut ilmu. Ada orang bodoh, ya, kemudian orang tersebut tidak menyadari bahwa dirinya bodoh, ya, gitu. Nah, kelakuan seperti ini, ya, suddu bil kulliyah, ya, kulliyah ini sama sekali menutup secara total untuk dia membuka pintu pembelajaran. Sering kita temu nih yang begini-begini nih, zaman sekarang, ya, sering kita ketemu
ngomong urusan agama. Duduk sama ulama tidak, duduk sama kiai tidak, apa namanya segala macam. Kemudian dia bicara tentang agama, ya. Saking tidak sadarnya dia jahil, dia bicara tentang agama di hadapan orang yang mengerti tentang agama. Gitu. Kadang-kadang bahkan dia sadar orang yang di hadapannya ini santri, mondok bertahun-tahun, ya, ngaji tiap hari, dididik sama sebagian besar ulama di pondoknya tadi. Dari pengasuh pesantrennya, staf-staf pengajarnya, tiap hari dididik. Masih juga dia berbicara besar tentang agama di hadapan orang yang nuntut ilmu secara khusus. Sering ini kita hadapi begitu tuh, ya. Kadang-kadang sampai mual kita ininya, apa namanya itu? Ininya. Payah menjaga hatinya nih. Pegel hati kita. Ya. Banyak yang begini ini. Sekut sudah. Diam. Aman kita nih kalau diam. Ya. Kalau mau tahu, langsung kita cari orang yang tepat untuk bisa bertanya tentang agama. Ya. Walaupun pada kenyataannya memang tidak semua santri-santri pintar, tidak semua ilmunya luas, ya. Tidak semua ulama pun bisa menjawab semua persoalan juga tidak, ya. Tapi ada jalurnya. Ini enggak karena sudah sadar yang di hadapannya ini adalah lulusan pesantren, dia ngomong. Sering kan kita ketemu, dia kaji sendiri. Hasil dapatnya itu baik itu di tontonan televisi, sosial media, kemudian di perbincangan-perbincangan di hari-hari, ya. Wa man yadhunnu bi nafsihi annahu 'alimun, orang yang menyangka dirinya alim ngerti, fa kaifa yata'allam, lalu bagaimana dia mau belajar? Ya. Wa kadzalika, dan demikian pula afdalu ma uti'a Allahu bihi al-'ilm. Demikian pula bentuk ketaatan yang paling utama kepada Allah Ta'ala adalah ilmu agama. Dihitung sudah masuk sebagai bentuk ketaatan, bahkan sebagai afdalu ta'at, ya. Ketaatan yang paling utama. Wa ra'sul ilmi al-'ilmu bil ilmi, dan kepala puncak daripada ilmu adalah seseorang yang berilmu dan mengetahui dirinya berilmu. Bukan sombong ya, tapi sadar, artinya tahu tugas-tugasnya. Kama anna ra'sal jahli al-jahlu bil jahli. Ujungnya daripada puncak daripada kejahilan adalah orang bodoh yang nggak sadar dirinya bodoh. Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah. Jadi kita apa namanya disiplin. Ya, disiplin kalau ngaji itu sebut perawinya. Jangan perkataan-perkataan ini kita nisbatkan kepada diri kita. Itu nggak beradab, seolah-olah kalam-kalam ini datang dari diri kita. Ya. Kita kurang amanah dalam penyampaian. Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah, beliau ini wafat pada tahun 170 Hijriah. Ya. Ar-rijalu arba'atun. Laki-laki atau orang itu ada 4 jenis. Yang pertama, seseorang yang mengetahui, ya, memiliki pengetahuan ilmu agama, dan ia menyadari bahwa dirinya memiliki pengetahuan ilmu agama. Fadzalika 'alimun. Yang begini ini adalah seorang ulama. Apa nasihat Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad ini? Fattabi'uhu. Ikuti ini orang. Ikut. Gitu. Yang kedua, seseorang yang mengetahui namun tidak menyadari bahwa dirinya mengetahui. Dia pintar, tapi nggak sadar dirinya pintar. Fadzalika ghafil. Syariat ngomongnya orang ghafil, lalai ini. Lalai dia, lupa dia nih. Bahaya nggak tahu diri nih. Faid itu tugasnya orang-orang masyarakat apa? Bangunkan dia, sadarkan dia, ya, untuk mengajar. Yang ketiga, seseorang yang tidak mengetahui, ya, nggak punya pengetahuan agama, tapi dia sadar, ia tidak mengetahui
Ya, dia ngerti, tahu diri bahasa kita ini. Fadzalika mustarsyid. Orang yang demikian ini adalah orang yang mencari petunjuk, ya. Fa'arsyidu. Maka tugasnya para ulama untuk memberikan bimbingan, arahan, ya. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang tidak mengetahui dan tidak sadar bahwa dia tidak mengetahui. Dia bodoh tapi nggak sadar dia bodoh. Fadzaka jahil. Inilah orang jahil, maksudnya yang dicela oleh agama. Gitu. Farfutuh, usir jauh-jauh nih orang suka tolak orang kayak gini. Ini yang merusak kampung, merusak organisasi, ya. Jahil. Itulah yang kita hadapi sehari-hari di kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian kita langsung ke sini, Abdullah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, ya. Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan bukan tawaf, ya. Ketahuilah, ya. Sesungguhnya orang, nih, pegang nih ilmu ini, hati. Ketahuilah, sesungguhnya orang atau siapa saja, abadallah, nyembah Allah, beribadah kepada Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu, karena dharar al-aid alaih, ya, bisabab adatih, bahaya yang kembali kepada dirinya disebabkan ibadah yang dia lakukan, bahayanya itu lebih banyak daripada manfaat yang ia peroleh daripada ibadahnya tersebut. Low battery, please charge. Oh ini nih. Nggak ada cas tuh. Ya. Cerewet ini hari ini. Macam istri-istri antum rumah. Cerewet. Ya. Putar ya yang munduran. Low battery, please charge. Tinggal tarik ya, Kir. Nggak usah yang mundur tuh. Ulur aja, tinggal ulur. Gelasnya singkirin dulu. Nanti ini. Salonnya taruh situ ya, Beb. Warnaman. Enggak, kabelnya panjang. Oh iya. Low battery, please charge. Biar pengecas, Gir. Ya. Ini yang ngomong Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Jadi bukan ngancem-ngancem. Ketahuilah sesungguhnya seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa diiringi dengan ilmu, ya, bahayanya, ya, yang kembali kepada dirinya hasil daripada ibadahnya tadi, bahayanya itu lebih banyak daripada manfaat yang dia peroleh. Low battery, please charge. Wa kam min 'abidin qad at'aba nafsahu fil ibadah. Berapa banyak orang yang ahli beribadah Charge. hanya Power off. meletihkan dirinya sendiri, ya. Hanya bikin capek dirinya sendiri dalam beribadah. Wa huwa ma'adzalika musirrun 'ala ma'siyah. Padahal saat itu ia sedang terus-menerus melakukan kemaksiatan, yara annaha ta'atun, karena dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah bentuk ketaatan. Au annaha ghairu ma'siyah, atau menganggap apa yang dia lakukannya tadi, yang dianggap ibadah tadi, bukan perbuatan maksiat, gitu.
Sesungguhnya Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad Arabi menghikayatkan dalam kitabnya, dalam bab Al-Wasaya, dalam kitabnya Al-Futuhat, tentang seorang laki-laki di penduduk Maghrib sana, Maroko. Annahu kana katsirul ijtihad fil ibadah, ya. Orang ini bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Luar biasa ibadahnya. Nah, orang ini ishtara atanan, membeli keledai betina. Walam yasta'milha. Tapi keledai betina yang dia beli ini tidak dia gunakan untuk apa-apa, ya. Fishy nggak digunakan ngapa-ngapain, buat kendaraan, buat apa segala macam. Kemudian orang-orang bertanya, fasalahu insanun, kemudian ada orang bertanya, ansar bi ifsatiha, mengapa ia memeliharanya? Dipakai buat kendaraan enggak, dibuat-buat orang juga enggak, buat bajak juga enggak. Kemudian dijawab oleh orang yang ahli ibadah tersebut, ma umsikuha, tidaklah aku memeliharanya illa liuhassina biha farji, kecuali untuk menjaga farjiku, ya, menjaga farjinya. Jadi dia tidak mau menikah, ya, dia nggak mau menikah karena kalau menikah disibukkan dengan kewajiban-kewajiban untuk memberikan nafkah segala macam. Dia mau sibuk ibadah total pada Allah Ta'ala. Nah, dia beli keledai betina tadi, seandainya datang syahwat, dia akan tubuhi itu betina. Apa namanya, keledai betina tadi. Kemudian ternyata dia ini tidak mengetahui keharaman menyetubuhi hewan, ya. Bahkan la ya'lam tahrim adyanil bahaim. Dia nggak tahu, dia maunya ibadah tapi belajar nggak mau, ya. Dia nggak tahu keharaman daripada menyetubuhi hewan. Falamma arrafahu bitahrimihi, maka tatkala diberitahukan keharamannya, baka bukaan syadida, menangislah ia terseduh-seduh, bahwa hal ini sudah dilakukannya bertahun-tahun. Orang baik, cuman jahil, maunya ibadah doang, tapi nuntut ilmu nggak mau, ya. Faman la yata'allama al-ilma, ya. Barang siapa yang tidak mau mempelajari ilmu agama, la yata'atta lahu ahkamul ibadah, maka ia tidak akan dapat melakukan ibadah dengan baik. Wal qiyam bihuquqiha, kemudian melaksanakan hak-hak daripada ibadah yang Allah perintahkan tersebut. Enggak bisa, ya. Nah, ini tegas ini di sini. Walau anna rajulan, ya, walau anna rajulan, seandainya ada seseorang abadallah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah malaikatis samawat, seperti ibadahnya para malaikat-malaikat yang ada di langit, ya. Semenjak diciptakan Allah sampai dihancurkannya alam semesta sama Allah Ta'ala sampai kiamat ibadah, ya, nggak pernah capek sebagainya. Seandainya kita ketemu orang ibadahnya seperti ibadahnya para malaikat tadi yang top tadi ibadahnya, nggak lemes, nggak ngantuk, ya, kana minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi, ya, tetap termasuk orang-orang yang merugi. Fa'alal insan, maka wajib bagi seseorang ayyushammira fi talabil ilm. Nih, Bakir, Muh, Ali, Fatih, Fadli, semua yang lain, ya. Ayyushammir, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa yajtanib al-kasal wal malal, jauhi itu sikap malas dan jenuh, bosan. Jangan sampai ini penyakit nih, pembosan, ya, al-malal. Makanya ibadah itu sama Allah tuh ada sholat witir, sholat duha, sholat ini, supaya kita ini apa? Karena tipikal tabiat karakter manusia ini penjenuh, ya, gitu. Ganti-ganti aktivitas, nama, zikir, supaya kita nggak jenuh. Tadi yang Anda suka ngomong kan, tiap hari makan bedak gembung terus, ya kan?
Atau udahlah jangan beda gembung deh, yang keren dikit. Apa makanan yang paling enak tuh apa? Puyuh. Enggak. Mana apa yang paling enak sebutin? Yang paling top daging ya, daging panggang atau apa gitu? Sop kambing. Sop kambing ya, sop kambing. Enak kan? Dagingnya nggak ada pakai tulang-tulang, nggak ada nih, daging semua. Lemak semua, ada mantap. Terus kemudian kulayom kita makan itu pagi siang malam. Pagi siang malam kita makan sop kambing kali itu. Nah, ya, tiap hari. Pengen nabok istri rasanya tuh, ya kan? Tuh yang kira-kira lah, hah? Itu ya lebaran tuh, ya kan? Ketupat macam-macam. Di hari kedua aja udah apa namanya? Udah kayak begah gitu ya, apa namanya? Ya. Perut udah kacau deh. Gitu. Ada dua ya. Suka. Ya. Wa illa, jadi kalau kita ini tidak mau belajar, tidak mau bersungguh-sungguh belajar, tidak mau menjauhi rasa malas dan menjenuh, kalau enggak, fahuwa fi hadarit dhalal. Kita akan berada di dalam bahaya kesesatan. Ya, bahaya kesesatan. Fa'inal jahla min asbahil khusal, karena kebodohan dalam urusan agama termasuk sifat-sifat yang paling keji. Makanya kadang-kadang benar ngeliat orang bodoh. Maksudnya kalau orang bodoh yang kedua tadi, yang ketiga, dia bodoh tapi sadar bodoh. Enak namanya enggak di selama agama, dia mencari. Nanya sama yang alim kalau ada segala urusan. Yang sakit ini sama yang orang bodoh, nggak sadar dirinya bodoh. Memang ulama nganjurin farfudu, usir, jauh-jauh dari orang ini, ngenakin, ya. Udah apa namanya, udah bodoh, tahu kita kelakuannya, dia ngomong soal agama ini. Di urusan duniawi saja kita enak. Kan gitu. Contoh, Wan Ahmad Muhajir ini udah 20 tahun lebih di pasar tuh, ya kan? 20 tahun lebih di pasar itu, pedagang dia, ngasih makan istri anaknya semua dari pedagang, dari di pasar. Terus kita ini yang nggak pernah pedagang, ya kan? Anak itu, beb, antum ini kalau mau ada anak kasih saran, antum kalau mau dagang, jangan gini-gini ya beb, mau berkembang, macam Alfa, macam Indomaret. Gitu bang, jangan ambil lagi barang di dalam, dari luar, langsung dari jauh, harga bersaing, jadi distributor, jual grosir, jual retail. Kalau macam gini, nah di pasar tuh bang, paling jadi buta pasarnya, kan gitu. Nah kita yang ngomong nih, anak ini yang ngomong nggak beragam, ya, kan nggak naikin darah. Iya? Kan nggak naikin darah, kan gitu. Paham nggak? Ya kan? Contoh, Bang Ahmad nih ngelas, ngapain deh? Apa tuh besi-besi deh, kan? Terus anak ngajarin, Bang Ahmad kalau mau ngelas tuh begini. Atau abu nih, mana abu? Ya kan? Bu, cara ngelas tuh bukan macam gitu. Gini bang, kita ngelas besi sebiji pun nggak pernah, ya kan? Terus ngomong tuh, kita aja yang dengar tuh naik darah tuh, yang dengar tuh naik darah gitu. Kalaupun kita nih nggak mungkin naik darah tak naik darah, cuman kita mungkin tak marah diam, jangan nahan diri, ya kan? Gitu. Ya, jadi mau paham begini nih. Kalau nyakat nggak masalah, ya kan? Memang mau naikin darah lah. Memang mau, kan darah rendah, ya. Bisa pingsan kalau nggak dinaikin darahnya nih. Ya. Jadi ternyata lah sebelum puasa tuh
cabenya Wan Yusuf itu kan nggak berdaun, ya kan? Ternyata sekarang berdaun lagi, begitu. Kemarin itu ternyata tahu pohonnya cabai itu mau masuk bulan puasa. Di puasa loh cabai itu, iya. Beli yang punya ilmu itu. Dia dapat sanatnya nggak tahu dari mana, men. Jadi Jennifer tapi kali. Ya kan? Dia ketawa, tapi kita jengkel itu, Pak. Itu ada ilmunya, ada caranya, Beb, ada tekniknya, ya. Biasanya kalau kita ketawa kan orang senang gitu kan. Ini naikin darah. Gitu. Ini yang ngambil mau ngambil Heriaksa, yang mau ngambil. Nah, yang lain nggak mau, ya kan? Heriaksa saja. Kan? Nah, kemudian kita loncat-loncat aja nih, karena kok mau dibaca semuanya, karena kita kan nanti minggu depan nerusin bacaan kita yang sebelum puasa kemarin, ya. Di bab apa namanya itu lah? Bab ikhlas ya. Babul ikhlas yang kelima ya, setelah al-wara kan? Di bab kelima kita nih apa? Al-halatul khamisah, kondisi yang kelima yakni al-ikhlas, ya. Tuh. Nah, kita loncat-loncat lah. Nah, kemudian ya, halaman 91 lah kurang lebih. 91. Asal yang ketiga, yang halaman berikutnya ya. Waqala Syafi'i. Mana waqala Syafi'i? Ada enggak? Waqala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm." Barang siapa yang pengen kehidupan duniawiyah yang nyaman, wajib dia punya ilmunya. Ya. Wajib dia punya ilmunya. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ingin keselamatan akhirat, fa'alaihi bil 'ilm. Wajib dia juga punya ilmu. Fa'innahu yuhtaju ilaihi fi kullin minhuma. Karena ilmu ini dibutuhkan untuk keduanya, untuk mendapat keselamatan duniawi atau urusan dunia ataupun urusan akhirat, urusan agama, ya. Imam Syafi'i juga berkata, "Man la yuhibbul ilm." Orang yang enggak demen ilmu agama, la khairu fihi. Enggak ada kebaikan pada dirinya. Ini Imam Syafi'i yang ngomong, ya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Kalau kita ada orang yang nggak suka dengan ilmu agama, ya, janganlah kamu jadikan antara dirimu dengan orang tersebut perkenalan dan pertemanan. Jangan kenal sama begini. Terjerumus kita jahil, ya. Fa'annal ilma hayatul qulub, karena ilmu agama itu menjadi kehidupan hati, wa misbahul basair, menjadi lampu cahaya yang menerangi mata batin kita. Ya. Qala Fathul Musili rahimahullah. Al-Imam Fathah Al-Musili rahimahullah taala berkata, "Alaysa al-marid idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut." Jadi Imam Fathah Al-Musili ini ngomong, nanya sama orang, bukankah orang yang sakit kalau tidak dikasih makan, tidak muni'ah, dicegah dari makanan, dicegah dari minuman, dicegah dari obat, bakal mati. Ada orang sakit nih, nggak kita kasih makan, nggak kita kasih minum, nggak kita rawat, nggak kita obati, ya mati gak? Mati kalau penyakitnya parah, ya. Galu bala, dijawab oleh orang-orang atas pertanyaan Fathah Al-Musili, mati. Kemudian beliau kembali berkata, kadzalikal galab, demikian pula hati, ya. Hati kita ini idza muni'al hikmah wal ilm salahata ayyam yamut, ya.
apabila hati kita ini ya selama 3 hari, jangka waktu 3 hari tidak mendapatkan hikmah, tidak mendapatkan ilmu, ya dia bakal mati. Nah, mati di sini tentulah bentuknya macam-macam. Hati kita kering, kosong, ya, sumpah, risau, galau, macam-macam ada. Kering, sempit, ya mati, ya. Al-Imam Al-Ghazali kemudian berkata menanggapi perkataan Fathah Al-Musili. Lain beda bilang lebih tua Fathah Al-Musili daripada Imam Al-Ghazali. Walaqad sadaqa rahimahullah. Sungguh benarlah apa yang dikatakan Fathah Al-Musili. Fa inna ghidha al-qalbi, karena sesungguhnya makanan daripada hati adalah al-ilmu wal hikmah. Ya. Wa bihima hayatuh. Ya. Dan dengan keduanya tadi hikmah dan ilmu, hati menjadi hidup. Kama anna ghidha al-jasad at-ta'am, sebagaimana makanan daripada jasad kita ini adalah nutrisi daripada jasad kita adalah makanan, ya. Wa man faqada al-ilma, barang siapa yang tidak berilmu, ya, fagalbuhu marid, hatinya nanti sakit kalau enggak berilmu, ya. Wa mautuhu lazim, ya, menjadi kelazimanlah keharusan kematian daripada hatinya tadi. Walakinnahu la yash'ur bih, akan tetapi dia tidak menyadari hatinya mati. Banyak orang yang hatinya mati nggak sadar, termasuk kita. Idhub dunia, mengapa hati kita mati tapi kita nggak sadar? Idhub dunia wa syughluh biha abtala ihsasahu. Karena kesibukan kita, kecintaan kita kepada urusan duniawi telah menghilangkan panca indera kita. Jadi kita nggak berasa hati kita udah mati. Fanamutu billahi min yaumi kashfil ghita. Kami berlindung kepada Allah Ta'ala di hari ketika Allah menyingkapkan segala penutup. Aib-aib kita disingkap sama Allah. Fi ru'usil ashhad, di hadapan seluruh makhluk saat itu yang ada nanti di yaumul qiyamah. Kelakuan-kelakuan kita nih. Fa'innan nas niyam, sesungguhnya manusia itu tidur. Kita ini tidur, ya. Nggak sadar maksudnya apa yang menjadi kewajiban kita ini. Fa'idha matu, apabila manusia udah mati, intabahu, baru dia terbangun. Paham nggak? Kita mati nanti masuk alam kubur, baru kita sadar, ya Allah telat semua, ya Allah mengapa aku nggak ibadah dulu, ngapa nggak sabar cuma 60 tahun doang, ngapa nggak sabar begini, nggak sabar begitu. Tuh, intabahu, baru kita sadar nanti tuh, ya. Nah, kemudian kita tutup ini majelis kita ini untuk sebentar. Dengan satu hadis, ya. Panjang. Nah, ini dia. Di pasal yang pertama di bab yang keempat, bab keempat pasal pertama, halaman 164 kurang lebih di situ deh. Ya. Ana sebutkan satu hadis ini fadhail daripada menghadiri majelis taklim, ya. Fadhail, keutamaan daripada menghadiri majelis taklim. Nah, tadi itu yang kita bahas mengenai masalah maju di majelis. Dari Sayyidina Abi Waqid Al-Laythi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari duduk di dalam masjid bersama wanas ma'ahu, bersama para sahabat. Id aqbala salatan nafar. Kemudian datanglah 3 orang. Kemudian 2 orang dari 3 orang ini menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1 orang lagi pergi. Yang 2 orang itu menghadap kepada Rasulullah. Yang dari 2 orang ini salah satu daripada keduanya fara'a hujjatan fil halaqah, melihat ada tempat kosong di halaqah, ya. Fajalasa fiha, kemudian dia duduk di situ, ya. Wa amal ahar, adapun yang orang yang kedua fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang, ya.
Adapun orang yang ketiga begini. Gitu. Falamma faragha, ketika Rasulullah sudah selesai urusannya dengan para sahabat, beliau bersabda, ala akhbirukum an nafari salasa. Maukah kalian aku beritahukan tentang 3 orang tersebut? Adapun orang yang pertama, yang tadi mencari-cari tempat kosong di halago kemudian duduk di situ, salah satu di antara mereka fa'awa ilallah, dia berusaha mendekat kepada Allah. Fa'awahullah, maka Allah Ta'ala akan mendekat kepada orang tersebut. Begitu. Wa amal akhar, adapun orang yang kedua fastahya min Allah, ia malu kepada Allah kalau meninggalkan majelisnya Rasulullah. Dia duduk deh walaupun ngambil di belakang. Fastahyallahu minhu, Allah akan malu juga untuk menyiksa, tidak memberikan ampunan rahmat kepada orang tersebut. Allah malu juga, dia malu kalau tinggalkan majelis. Wa amal akhar, adapun orang yang ketiga yang pergi tadi, fa'arada anillah, dia berpaling dari Allah. Ya kan? Fa'aradallahu anhu, maka Allah Ta'ala niscaya nanti di yaumul qiyamah akan berpaling kepada orang tersebut. Gitu. Berpaling di sini Allah maksudnya nggak merahmatinya, nggak mengampuninya, nggak memberikan kemudahan, begitu. Ya. So, penting nih, penting. Nah, tapi nanti dijabarkan oleh Abdullah bin Haddad yang ketiga ini, kalau seandainya dia pergi hanya malas saja ataupun ada kesibukan lain. Ya, kalau malas saja kerugian bagi dirinya. Tapi kalau dia benci dengan ahlul majlis, ya kan? Nah, dia celaka tuh, binasa. Inilah masuknya tuh. Allah berpaling dari orang tersebut. Gitu. Dari Sayyidina Ali, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini disepakati oleh 2 imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Luqman al-Hakim alaihi salam qala li ibnihi, sesungguhnya Luqmanul Hakim alaihi salam menasihati anaknya. Menasihati anaknya. Nah, yang menjadi ayah-ayah nasihatin anaknya seperti nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anak. Ya bunayya, wahai anakku, alaika bi mujalasatil ulama. Wajiblah atas kamu bermajlis dengan para ulama. Wasma' kalamal hukama. Dengerin tuh keterangan-keterangan kalam-kalamnya para ulama. Ya. Fa innallaha la yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bi wabilil qadar. Ya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan tanah yang mati, tanah yang tandus dengan tetesan air hujan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, ya. Ini pentingnya bermajlis dengan para ulama, gitu, ya. Hakada. Jadi jelas, ya. Nah, ini ada Ka'bul Akhbar rahimahullah. Ini Ka'ab bin Malik al-Hadiyari, beliau mengatakan seandainya pahala hadir majelis taklim sama Allah dibayar kontan, seandainya Allah Ta'ala tampakkan, nggak usah dibayar kontan, itu ditampakkan sama Allah. Ini loh balasan kau nih kalau kau hadir majelis taklim. Badalinas, ditunjukkan kepada manusia, lattadalau alaihi, tentulah manusia akan berebutan hadir majelis taklim. Kalau tahu, hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu, sampai para penguasa, para pejabat, ya, itu akan meninggalkan jabatannya demi menghadiri majelis taklim. Sampai setiap para pedagang, ya kan, dia akan meninggalkan barang dagangannya demi menghadiri majelis taklim. Ya. Maksudnya ini luar biasa, ya. Tapi jangan nasi goreng udah dinyalain kompor tinggal masuk apa segala macam, bukan begitu, pandai-pandai. Ya. Hadir, Bah. Ini bahasanya hiperbola, Bah. Ya. Jangan tuh udah dagangan udah kita ini kan kita tinggal, nggak ditutup, ya. Paham ya? Nanti pikirnya top nih, dia gelap toko dia tinggal, dia mau hadir majelis ya, gitu. Habislah barangan. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilmuhu atam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab warzuqna an-nadar ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.